Kalau dikaitkan dengan amanah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia selaku khalifah fil ard atau khalifah di bumi, yakni maka al-ard atau makrokosmos akan dapat dikendalikan oleh manusia sebagai mikrokosmos. Jadi manusia itu yang memiliki aku itu mikrokosmos. Mikro itu kecil, kosmos itu alam. Nah, alam semesta ini semua termasuk bumi ini makrokosmos. Makro itu besar, kosmos adalah alam yang besar. Jadi sebetulnya kalau Allah itu mengatakan manusia itu sebagai khalifah fil ardi terhadap manusia, maka mikrokosmosnya itu loh yang harus diperbaiki. Siapa? Akunya itu loh. Akunya dikendalikan. Oleh karena itu dalam konteks peranan manusia selaku khalifah fil ardi ini, maka mengalahkan keakuan atau nilai kata mengalahkan diri sendiri merupakan problem pertama dan utama dalam akhlak. Ya, ini gini. Yang pertama dan utama. Kalau orang bisa menyelesaikan akunya, berarti insya Allah masuk dalam dunia akhlak. Tapi kalau gagal, sulit namanya berakhlak. Jika manusia gagal dalam hal mengalahkan diri sendiri, maka manusia akan gagal mengemban peranan sebagai khalifah fil ardh yang sebaik-baiknya, dan tidak kecil kemungkinan menjurus sebagai makhluk yang suka yufsidu fiha wa yasfikut dima, tukang membuat rusak. Yang kedua, suka mengalirkan darah. Nah, kata Mahatma Gandhi, ini hanya sekedar selingan, bumi ini sanggup memberi makan berapapun jumlah penduduknya, tapi bumi ini tidak sanggup memberi makan seorang manusia yang dalam dirinya ada sifat ketamaan. Ini Mahatma Gandhi. Nah ini bapak-bapak, ini apa bener ya ini? Ini karena akunya itu. Nah akunya tamak kok. Kalau tamak itu berisi itu loro limo kayak satu juta, satu nggak miliar, soalnya nggak triliun, satunya 700 triliun rupiah. Jadi kayak 700 triliun, terus triliunan apa itu ya, susah ya. Seperti itu, masya Allah. Nah, mengingat begitu strategisnya posisi aku bagi manusia, maka sangat wajar kalau masalah ibadah, yakni pengakuan, mengakui, itu loh Pak. Jadi kalau kita membaca dengan kata-kata bahasa Indonesia, kalau ringan itu pengakuan, mengakui itu ringan itu. Pengakuan, mengakui gitu. Jadi ke orang itu apa? Karena dirinya itu sentralnya tak aku. Misalnya ada orang hebat misalnya, aku mengakui hebatmu, berarti saya kalah, berarti itu. Makanya mengakui itu dalam bahasa itu artinya apa? Memasukkan apa yang dikatakan baik, apalagi benar dan seterusnya itu dimasukkan ke sini, lalu kehebatannya diletakkan di sana. Misalnya ada tukang jahit hebat, aku mengakui jahitanmu bagus. Artinya apa? Aku kalah. Gitu. Kehebatanmu milikmu, bukan milikku. Aku akui itu. Gitu. Ini luar biasa seperti ini. Bahwa diri manusia tidak lebih daripada hamba di hadapan Allah. Az-Zariyat 56 sudah kita singgung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di sini kekakuan masif dari pengagungan diri terhadap aku, manusia diluluh lantakkan dengan adanya pengakuan bahwa diri manusia tidak lebih daripada hamba di hadapan Allah. Karena itu ibadah salat misalnya, yang salat ini menurut Rasulullah SAW adalah imaduddin, menjadi soko guru agama, antara lain dipenuhi pemaknaan simbolik. Contoh,
berdiri dengan ikhlas membaca takbir, ya, takbiratul ihram, mengandung makna pengakuan diri bahwa dirinya kecil dan yang karena itu sangat tak layak untuk bersikap dan berbuat takabur. Jadi kalau bapak-bapak kan kalau salat gimana Bapak? Niat Allah begitu. Jadi berdiri begini ini kesempatan takabur. Ada orang takabur ngelikar itu, apa namanya? Di sini ada misalnya ini seperti ini saya ilustrasikan. Terus nempuk dada. Inilah orang paling hebat saudara-saudara nih. Itu cah cilik saja itu. Gendak kenah gitu. Duduk juga gitu, duduk. Kilo, wong hebat. Kurang meyakinkan itu. Tapi kalau berdiri meyakinkan itu. Dan itu diluluh lantakkan dengan Allahu Akbar. Nah, coba ini. Coba Bapak. Ini apa ini? Ibadah sholat seperti ini. Ibadah kita itu penghancuran aku kita itu. Diluluh lantakkan di depan Allah. Saya tidak lebih dari hamba. Diteruskan. Rukuk mengandung makna ketundukan dengan sekaligus menghormat dengan tulus. Kepala biasanya dihargai gitu, Bapak Ibu. Coba kepalanya langsung dipegang begitu aja. Dikipat nih tenan itu. Orang ditotok romo nerunyang gitu kan kira. Tapi ini mau dengan pantatnya itu diluruskan. Itu ada namanya. Itu tunduk dan hormat. Gerak sujud mengandung makna ketundukan total dan kepasrahan total. Dahinya lebih rendah daripada bokong, pantat. Coba. Ketundukan dan kepasrahan pada Allah. Dan gerak duduk waktu salat mengandung makna ketidakberdayaan dan hanya berbakat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang takut itu kan duduk. Nyuwun ngapunten. Enggak ada yang takut itu. Kalau takut nih loh, saya itu takut. Enggak ada itu. Mana ada. Itu memang ibadah sholat kita itu luar biasa loh. Coba lain-lain, coba ya tanpa kita mengatakan yang lain-lain merendahkan atau Anda ibadahnya seperti Islam, coba simbol-simbolnya itu loh. Ada itu. Ada yang ini. Hanya ini. Ada yang diam, ini, menghentikan cipta. Kalau kita enggak, di samping konsentrasi, tubuhmu diengkok-engkok seperti itu simbol. Coba, apa itu? Dihancurkan akunya itu. Nah, ini makanya kita ini kalau ibadah, salat itu sebutnya pengakuan hebat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu makna-makna simbolik tersebut makin menajam setelah adanya kenyataan bahwa isi bacaan ibadah salat itu pada hakikatnya adalah doa. Dengan demikian sebenarnya gerak tubuh dalam salat dan doa-doanya adalah mendidik pelakunya menjadi manusia yang berakhlak, yang berbasis meluluh lantakkan ego atau aku ini yang memiliki potensi takabur itu. Makanya kalau dikatakan ahli salat itu orang yang tidak tidak khidmat, takzim, wong wis ilmune akeh, sugih, populer, ning yang wong kok tawadhu sekali, menakutkan. Tapi beda. Pinter didik gelelang-geleleng. Bukan yang pinter. Kampleng pisan yo. Dadi wong pinter, aku sing pinter aku deh. Aku ora sang pinter. Tak turunnya tempiling. Oke, sakranya pinter ning sayange. Nah, itu. Karena egonya diliarkan. Coba kalau egonya wis pinter, wis
pangkatnya dhuwur, sugih banget, napa malih? Awake jentrot. Wah, pokoknya gitu. Nyah niku Pak. Jentrot itu apa? Badannya ini kalau penjenengan kan wow, ini nyah juga. Aduh, orang itu hebat, ini malaikat turun dari apa itu surga ke dunia. Menakutkan itu. 5 menit lagi Pak. Ya, sunatullah sekarang hukum keseimbangan. Sekalipun ayat sunatullah ini banyak ya, ini saya ringkas saja. Itu sunatullah itu mungkin kalau boleh sekarang nanti teksnya sebenarnya dibaca sendiri. Itu hukum alam. Dikarenakan di sini dalam Al-Qur'an juga ada ini bahwa mengapa dikatakan hukum alam itu, yakni ditambah di dalam surah Al-Ahzab. Wa kana amrullahi qadran maqdura. Dan segala persoalan Allah, apa yang tidak amr Allah itu qadran maqdura. Qadran itu sesuatu yang terukur, maqdura yang diukurkan itu pasti dijalankan. Nah, oleh karena itu dikatakan sunnatullah itu adalah, katakanlah dalam bahasa kita itu hukum alam itu. Nah, hukum alam dalam Al-Qur'an itu ada dua. Pertama, tidak bisa diganti. Yang kedua, tidak bisa berubah. Nah, ini di sini sudah ada ini. Salah satu contohnya adalah hukum keseimbangan. Di dalam surah Ar-Rahman. Dari itu mengatakan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tadghaw fil mizan. Dan langit itu telah Allah mantapkan, rafa'ah, tarik ke atas, ditinggikan. Dalam terjemahan itu saya lihat ditinggikan, sebenarnya dimantapkan posisinya itu. Dan Allah telah meletakkan mizan, hukum keseimbangan, agar kamu tidak berbuat merusak terhadap al-mizan. Nah, hukum keseimbangan inilah Bapak, ini yang dan Ibu itu berlaku pada kita. Bapak, Ibu ingin dihormati, jangan minta dulu, hormati orang lain dulu. Hukum keseimbangan akan goncang itu. Jadi kalau boleh saya katakan gini ya, sebenarnya apa itu namanya, di namanya dunia itu kan hukumnya seimbang. Begitu kita berbuat baik pada orang, itu goncang ini akan akan normal kembali bagi kita kalau nanti kita ganti dibaiki lagi. Maka siapa yang makin berbuat banyak benar, banyak baik, banyak indah, banyak manfaat, banyak luhur kepada orang lain, itu kegoncangannya, keseimbangan luar biasa itu. Dan ini tidak akan akan berhenti selama itu tidak dikembalikan pada orang yang membuat benar, baik dan seterusnya itu. Makanya dikatakan dalam Quran, kalau kamu itu memberi sesuatu, Allah tahu kok. Nggak usah, dia ini tak utangi, saya ini malah ngerasani. Nah, ya. Nggak perlu. Sudah diutangi, ada nanti hukum alam sudah terganggu di sini, sudah menjadi bergoncang. Apa nanti? Kowe golek mantu gampang. Gitu. Anakmu rampung langsung sekolah, bekerja. Yang lainnya begitu rampung mencari pekerjaan sulit. Lah gila wong sederhana begitu, anaknya kok dadi ya kenapa? Lah dia apa? Ringan tangan, cepat kaki, suka membantu ini. Gusti Allah sare-sare. Ini hukum keseimbangan kok itu. Karena ada goncang, akan berhenti kalau itu sudah adanya. Maka di dalam agama lain yang namanya hukum karma itu. Gitu, Bapak. Sekali menghina, entenono nanti. Suatu saat mesti kamu akan dihina orang. Nah di sini kadang tidak sadar. Kadang kita itu pompong sugih aku kan menghina orang. Kesempatan. Oh pinter.
wis pinter, sugih, berpangkat. Kesempatan untuk menotok orang itu. Titenono bengko. Nek ora kowe anakmu. Karena hukum sekali sembahani. Makanya Allah tadghaw fil mizan. Jangan kali-kali kamu itu berbuat berlebih-lebih terhadap hukum ini. Coba. Terakhir nih ya, masalah rela merelai. Salah satu hal yang sangat disadari oleh ego itu ialah rela. Kemarin dulu sudah saya katakan namanya orang itu kalau sudah radhiyah atau mardhiyah itu puncaknya kebahagiaan di dunia ini, termasuk nanti di akhirat. Orang itu kalau sudah rela, saling merelai apalagi yang dicari. Contoh misalnya ada seorang gadis, kemarin-kemarin ini saya contohkan, ada gadis itu mencari jodoh laki-laki, entahlah berapa itu, milih itu, gitu. Lah yang lain kan, wih wayu mau yang ngono, mau milih kan, rupane kamu ngono, iya gitu. Sing kae lho, sing ganteng kae lho. Lho aku rilo, bagaimana coba? Ya ben toh. Ben kaya gareng pun ya aku seneng kok. Mau apa? Coba kalau sudah rilo itu gimana sudah? Apalagi puncaknya itu apa? Tenang. Inilah akhlak itu di situ. Jadi rela merelai merodiyah tamadiyah. Apalagi nanti kalau di Quran itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wa insyaallah ya rabbal alamin. Itu sudah ridho pada Allah, Allah ridho pada dia. Apa? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Silakan masuk surga. Monggo, gratis itu loh. Ya silakan. Lah Gusti Allah ridho kok. Enggak ada. Ini wong kampung. Dari mana? Gunung Kidul. Wis neraka wae. Enggak ada. Ini kota Yogyakarta, gini akeh. Gon mall ini banyak, swarga. Enggak ada itu. Kalau Gusti Allah mengatakan ridho, selesai, tidak ada Gunung Kidul dan kota mati Yogyakarta. Tidak kecil dan tidak besar, tidak kaya dan tidak miskin, tidak pandai dan tidak pandai. Baiklah Bapak Ibu, ini saja, nanti mungkin ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat dan ibadah kita ternyata penghancuran terhadap aku. Standar kami luar biasa, kita banyak sekali mendapatkan ilmu pengetahuan pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, kami buka forum pertanyaan 10 menit. Monggo silakan. Jika ada yang menanyakan, baik terkait materi maupun yang tidak terkait dengan materi, bebas, kami persilahkan Bapak Ibu. Ingin menanyakan sesuatu atau mungkin ingin berpendapat, baik satu Bapak, yang kedua dari Ibu yang di belakang. Tidak ada. Baik, kedua Pak betul. Baik, tiga, ya cukup tiga. Ibu-ibu ada di belakang? Oke, 4. Baik, singkat, silakan monggo Bapak. Terima kasih. Masalah ego ini itu antara benturan ego satu dengan ego yang lain itu akan membentuk ego yang ketiga yang disepakati oleh saudara. Bagaimana kalau orang yang egonya itu super ego, tidak bisa dinasihati dan tidak bisa dikerasi seperti egonya tokoh tukang naik, tukang bubur naik gaji kartun itu. Tidak manusiawi. Terima kasih. Ya, baik. Mas Mariono, mohon agak cepat. Baik, Pak Widodo dulu. Masya Allah. Singkat Pak Widodo. Ya, jadi kaitan dengan, maaf ini kembali ke belakang Kiai Ustaz. Ya, Oh, ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Sebabnya saya juga
Ya saya tetap nyai. Nyai. Ada ya itu ada nyai kita saja dulu. Masih. Baik. Mas Enggar mohon dibantu, Mas. Di belakang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru Yang mau saya tanyakan antara ego dengan kalau yang kita ketahui dalam diri manusia ada 3 nafsu. Ada nafsu amarah, lawamah, kemudian ma'inah. Jadi gimana Pak hubungannya? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, Mbak Ardita di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan mungkin ini masalah suatu hal yang benar atau menjadi satu pembenaran. Jadi termasuk ada 2 hal. Yang pertama tentang waktu sholat Bapak. Jadi mungkin untuk para organisatoris kayak gitu atau aktivis mengenai waktu sholat ketika ada azan apakah antara harus ditunda dan tidak itu agar kita terhindar dari pembenaran ntar aja lanjut rapat lagi atau gimana. Yang kedua terkait dengan gangguan dalam sholat, saya sendiri pengalaman maksudnya gampang sekali untuk mengentut seperti itu atau hawa ingin mengentut seperti itu. Nah, ada perbedaan yang bagaimana sih itu kentut yang benar atau memang yang gangguan setan karena merasa bahwa setelah wudhu dan sholat di luar itu sepertinya tidak ada gitu. Ya, baik. Yang pertama, Ustaz, ini bagaimana tentang ego yang sangat super, bagaimana menasehati orang yang bebel gitu ya, yang sangat keras kepala itu bagaimana, Ustaz? Ya. Jadi begini, Bapak, terima kasih ada pertanyaannya, bagus ini. Jadi istilah super ego ya, nanti tolong ini dalam konteks ini saya ngambil istilahnya Sigmund Freud itu lain ya, super ego itu lain dengan penjelasan atau istilah Bapak. Maksud sini ego benturan dengan ego itu tidak ada, ego ketiga itu tidak ada. Ya ego tetap ya ego A, ego B gitu. Tinggal apakah ego A itu mau mengurangi keegoannya atau tidak, itu aja. Jadi misalnya di barat itu kan ada bebas orang itu, tiap orang mempunyai hak untuk berlaku bebas. Nanti kalau benturan, nah itu diatur komunikasi antar benturan ego itu, misalnya hukum. Jadi hukum itulah yang menyelesaikan benturan antar ego itu, kan begitu. Tapi kalau ego itu terus saja begini, mesti akan tubrukan dengan ego yang di sini kan begitu. Tidak ada ego yang ketiga itu tidak ada. Oleh karena itu cara untuk supaya tidak benturan ya pengaturan ego masing-masing untuk dikurangi. Yang satunya ngalah, nah istilahnya bagaimana Pak? Ngalah, wes dalam tanda petik ini guyon saja. Sing waras ngalah lah. Itu benar juga kata-kata itu. Sing waras ngalah. Artinya apa? Dia kenceng sekali begitu. Ya sudah kita ngalah tapi menang posisinya karena benar. Jelas dia itu menyerang terus agresif itu salah. Nah, mengenai orang seperti ini memang agak sukar ya. Sekali lagi itu memerlukan penelikungan ya. Jadi dalam psikologi ini bisa dikembangkan, tapi mungkin waktunya terlalu sempit nih. Ya. Kedua, nyai. Ini kata dari nyi. Nyi itu sama dengan ki itu. Jadi nyi itu dari nyai dari nyi, dari kiai dari ki. Nyi itu juga sama. Dari orang yang sepuh, orang yang pono, orang yang banyak pengertiannya, dan juga layak untuk diikuti. Nah, itu nyi dari nyai. Juga pemberian Sultan Agung, Ustaz, nyi kata nyi. Itu waktu itu nggak ada penjelasan. So, biasanya zaman dulu tidak seperti kita. Ya, zaman keraton itu kan perempuan itu ikut suami, gitu. Jadi zaman keraton ini kan begitu ya. Tidak ada laki-laki di belakang, jadi selalu di depan. Makanya dalam tanda petik swarga nunut neraka itu ya.
Oleh karena itu tidak diperhitungkan kelihatannya oleh Sultan Agung mengenai soal kaum perempuan. Kemudian yang ketiga, Ya, tentang amarah. tentang ego dan nafsu amarah, nafsu lawamah, Iya. mutmainnah. Memang dalam Al-Quran itu ada 3 itu, amarah, kemudian mutmainnah dan lawamah. Itu posisinya begini. Amarah itu adalah desakan untuk berbuat bisu dalam surah Yusuf itu. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Dari amarah itu cenderung untuk buruk. Kemudian kutub yang kedua adalah mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah dan seterusnya sampai wadkhuli jannati, masuk surga itu. Ini amarah yang buruk ini bisa menjadi mutmainnah yang sangat baik dan calon surga, itu harus ada jembatannya dalam Al-Quran. Jembatan di tengah ini namanya lawamah. Kalau bahasa Jawa ini alwamah. Tapi kalau bahasa Arabnya, Qurannya lawamah. Lawamah itu artinya penyesalan. Jadi orang itu buruk, katakan itu, akan menjadi baik dan jadi ahli surga. Syaratnya memperbesar nafsul lawamah, memperbesar penyesalannya. Kalau penyesalannya kecil ya susah. Jembatannya itu terlalu tipis. Itulah sebabnya namanya amarah dengan mutmainnah itu harus ada jembatan sambung di tengah itu. Namanya lawamah. Ini sama-sama memang dikatakan nafs dalam arti diri ya. Tetapi dalam arti yang sahih itu ialah kalau di sini diri yang sudah calon surga, kalau di sini adalah calonnya itu senangnya siapa namanya? Siti Zulaikha kepada Nabi Yusuf kan. Sampai gimana itu? Cendilo-cendilo dikuancingi kabeh. Pintu-pintu dikuancingi. Rene ya Yusuf. Waduh lah ini gimana ini? Laki-laki ya disediain begini. Maka Nabi Yusuf mengatakan wa ma ubarri'u nafsi. Aku tidak bisa menghindari realitas ini, kenyataan ini. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sungguhnya dorongan untuk berbuat buruk pada perempuan ini, artinya ngeladeni perempuan ini ada kesempatan, tapi illa ma rahima rabbi, kecuali orang yang dapat rahmat Allah. Nah, aku ingin yang dalam rahmat Allah itu dalam posisi yang seperti ini. Gitu. Ini ada di dok itu tadi, penyesalan itu, lawamah. Hubungannya dengan ego, Ustaz. Nah, makanya itu. Jadi nafsu itu dalam posisi dia mengembangkan egonya tadi, ego yang untuk memuaskan dirinya. Nah, itu harus ditipiskan. Nah, kalau digede-gede ini saya hati itu, apalagi ada dendeng ya, dendeng ya caplok saja ini. Ya. Kalau bagi kucing gitu. Nah, seperti itulah ya. Jadi ego ini sebenarnya menggembungnya itu di amarah. Kalau di sini egonya sudah diperkecil demikian rupa sampai mungkin habis mungkin ya di hadapan Allah. Radiyatan mardiyah itu kan orang yang betul-betul yang sudah Allah sendiri ridho, itu kan berarti ibadahnya hebat gitu kan. Jadi sudah penghancuran akunya itu sudah begitu rupa. Di sini Siti Zulaikha, wah seperti buta hijau itu. Akan melahap apa saja. Jadi modelnya seperti ini, kira-kira begini ya Pak. Ini. Begini lah. Gimana itu? Menyudut begini ya gimana itu? Gitu. Nol. Ya. Ini egonya nol. Di sini egonya besar. Nah, proses di tengah itu namanya penyesalan lawam. Kemudian terakhir mengenai rawat salat nanti mengenai mau rapat atau diteruskan sholat atau diteruskan rapatnya, ini perbedaan ego. Ya, di sini. Ini masalahnya kira-kira atau tidak ini. Kalau kentut nanti biar Pak. Ini makanya fikih ini bagian fikih ini ya.
begini, kira-kira kalau menunda itu kira-kira ada pekewuh enggak? Ada perasaan pekewuh tidak? Kalau ada, nah di situ. Nah, oleh karena itu perlu kesepakatan dulu. Nanti, nah gitu loh, diatur aja Ibu. Ketika akan rapat, nanti kalau ada bicara azan berhenti. Jangan ada yang tersinggung dan jangan ada yang merasa terpaksa. Harus ada aturannya, sepakati dulu. Itu paling enak untuk menghilangkan rasa pekewuh. Nanti jangan-jangan dianggap nanti sok-sokan, wah ini ahli salat, kan ada tuh, ada perasaan gitu kan. Ya, mungkin itu loh, ini ya gak enak saya kalau disebutkan itu. Nah, terus akhirnya dirinya ditenggelamkan, terus orang lain diberi kesempatan gitu. Akhirnya kebenaran jadi lumpuh. Nah, ini saya kira caranya sekali lagi ada kesepakatan dulu. Bagaimana Pak Ketua? Kalau nanti ada azan gimana? Azan berhenti. Berhenti? Azan teruskan rapat. Nah, gitu. Pokoknya kalau kesepakatan ya sudah. Kalau kesepakatan itu adalah sebuah andai kata salah ya salah jamaah. Dan itu ya tidak pada tempatnya kan. Ya kita sepakatilah, ketuanya ngertilah ini sudah salat, ini kita salat dulu, misalnya begitu. Itulah yang bijaksana itu. Ini tepat ini jam 9 ini. Baiklah Bapak Ibu, ini mohon maaf sekali lagi tadi saya datang di sini 2 minggu ini. Sekali lagi mudah-mudahan tidak menyebabkan Bapak Ibu jelek itu Futur. Ya, jelek ya, mungkin sudah jenuh itu pada mami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindari itu. Saya juga berniat di sini untuk meneruskan tugas amanah yang urutan seperti kemarin ini. Kemudian yang kedua, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu untuk menelusuri jalan-jalan pikiran yang kita kembangkan di sini. Yang ketiga, jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.